ya. Tapi dari saya. Setelah kita selesai bahas ini, sudah nggak ada yang abu-abu lagi ya, yang putih-putih, yang hitam-hitam, gitu ya. Oke, berikutnya. Ini adalah pertanyaannya, daerah yang ditunjuk ini urinary pool, jadi kutub urinary ya. Kalau apa itu ciri khas dari kenapa jawabannya kutub urinary pool? Karena dia tidak ini muara dari Bowman Space menuju ke TC1 ya, TC1. Nah, ini sendiri, jadi yang bulat semua ini apa namanya? Renal corpuscle, ya. Renal corpuscle itu terdiri dari ini dia, glomerulus, masih ingat ya, glomerulus, kemudian capsula Bowman, ini capsula Bowman pas parietalis, dan ini pas visceralis, terus Bowman space. Jadi seluruh bentukan ini namanya renal corpuscle. Kadang bisa ditemukan seperti ini adalah urinary pool, yaitu muara dari Bowman space menuju ke TC1. Yang ini itu vascular pool, ya, oke. Kemudian kalau saya tanyain sediaan apa? Bisa gitu loh. Nah, kalau saya tanya, ini lemennya, jemput tunjuk saya ini pada lemen siapa? TC1 atau TC2? Kita lihat epitelnya jenis epitel lapis putih, sitoplasmanya kemerahan, ya. Ini juga tadi epitel lapis putih, epitelnya kemerahan, ada vascular di sini ya. Nah, sementara yang ini itu lebih pucat ya. Terus intinya lebih banyak. Yang ini lebih merah sitoplasmanya, kemudian intinya itu lebih jarang. Berarti ini TC1, yang ini TC2 ya. Berarti ini TC1 juga ya. Ini TC1 juga ya. Oke. Jadi seluruh bentukan bulat nanti namanya adalah renal corpuscle atau apa nama lainnya? Badan dari Malpighi, sediaan ginjal. Mas tanya, ini pada bagian apa? Sediaan apa? Bagian korteks, sediaan ginjal. Ya, ginjal itu ada dua bagian, korteks dan medula atau medulla piramid. Ya, yang korteks itu mengandung renal corpuscle, ya. Yang medula tidak pernah ada renal corpuscle, ya. Oke. Berikutnya, ini yang nampak pada seluruh lapang pandang. Jadi abaikan petunjuknya ya, berarti yang Anda harus lihat apa semua ini. Gitu ya. Apa ini? Sediaan apa ini? Labia minora. Ya, kok tahu? Ciri-cirinya apa? Nah, ini ada kelenjar lemak, ya. Ada kelenjar lemak spasia gland yang tidak berhubungan dengan organ rambut, ya. Kemudian pada epitelnya di lamina basalisnya ini itu banyak sel-sel mengandung pigmen, ya. Itu ciri khas daripada labia minor, ya. Di basalisnya ada pigmen. Kenapa? Di basalis ada pigmen. Ini di stratum basalisnya, bukan membrana basalisnya, tapi stratum basalnya, ya. Oke. Itu ada sel-sel yang banyak mengandung pigmen, ya. Banyak pigmen melanin di situ, ya. Ini. Oke. Begitunya berlapis pipih tanpa anduk, ya. Dengan stratum basalnya banyak sel-sel mengandung pigmen, ya. Yang khas lagi ini tadi, ya. Ditemukan kelenjar sebasea yang tidak ada follicle rambut, ya. Berikutnya, nah ini ujung petunjuk berada dari lemen siapa? Jawab. Ureter. Kenapa ureter? Nah, karena mukosa itu epitel dan lamina propria ini ya, dilapisi oleh epitel transisional atau epitel peralihan. Kok tahu? Nah, Anda lihat di sini, ini ada jenis epitel yang mirip epitel berlapis pipi, tetapi di sini ada yang
tegak lurus. Kalau di sini ini sejajar dengan permukaannya ya. Ada 2 sel, ini sel payung di sini ya. Oke. Nah, ini tonjolan daripada mukosa yang longitudinal sehingga nampak seperti bentuknya seperti bunga atau seperti bintang ya. Nah, hati-hati dengan yang sama mirip dengan ini yaitu apa? Vas deferens. Kalau vas deferens, kalau uretra itu ada struktur sekitarnya. Ya, dindingnya tidak seperti bukan seperti sebagus ini kan sendirian ya, langsung terikat inisial. Kalau uretra itu dia mungkin ada di penis atau di sistem tubuh wanita, ada jaringan erektil. Nah, sini nggak ada jaringan erektilnya, ya. Oke. Lihat ya ini ya, ini adalah ureter, bukan uretra kan? Ureter. Apa bedanya ureter sama uretra? Ada jaringan ada. Ureter dari apa? Ginjal ke vesikat urinaria. Kalau uretra dari vesikat urinaria keluar ya. Berikutnya, nah ini sel apakah yang ditunjuk? Selnya ini punya inti yang lonjong, ya, arah sumbu panjangnya tegak lurus dengan ini, dengan basal membrannya dan mengarah ke lumen, ya, punya inti yang jelas. Sel apa ini? Sel Sertoli atau sel sustentakuler Sertoli. Siapa yang betul? Apa betul semua? Ya. Terus apa bedanya dengan sel-sel yang lain? Kalau yang ini apa ini? Sel apa ini? Mentogonium. Apa bedanya sih? Ini intinya bulat, ini intinya lonjong. Ya. Nah, lonjong dan arah sumbernya ke sini ke tengah. Ya. Oke. Kalau sel ini apa? Ini. Nah, ini nih. Sel apa ini? Spermatid. Karena dia intinya bulat, paling dekat dengan lumen. Ini kan lumennya ya. Nah, nanti dia akan bertransformasi menjadi spermatozoa, ya. Oke. Di sini ada sel lagi. Kalau saya tanya, sel apa yang saya tunjuk ini? Nah, ini sel lagi, ya. Sel interselular D, apa yang dihasilkan sel ini? Testosteron. Cirinya dia di luar daripada tubulus univerus, ya. Bicara dengan ikat di antara tubulus univerus. Oke, ini pertanyaan belum selesai. Yang B berada di dinding dari bentukan apa ini? Ini adalah apa? Tubulus seminiferus. Ya. Tubulus seminiferus itu ada di organ apa? Testis. Lalu siapa yang betul dari ini? Ya. Ada pertanyaan di sini? Jadi nanti kalau saya tanya, lapisan yang saya tunjukin apa? Ayo. Lapisan satu ini apa? Jaringan ikat, ya, peritubuler, ya. Ya, di sini ada sel otot polos namanya peritubuler, jangan masalah, ya. Oke. Ini sudah tahu ya. Di sini ada sel apa saja? Apakah? Nah, saya tanya sekarang ini. Sel apakah yang ditunjuk ini? Selnya besar, ini aja. Selnya besar, ya, di angka di tengah daripada ketebalan dari dinding ini. Apa sel apa? Spermatosit primer, ya, spermatosit primer. Kalau di sini apa yang mana itu? Seperti ini, ya, ini spermatosit primer. Kalau yang ini apa? Spermatogonium. Yang ini sama spermatogonium ya. Kalau yang ini, nah ini apa ini? Spermatosit primer. Kalau yang ini spermatid, ya, spermatid. Berikutnya. Nah ini. Ada yang betul nggak ya kira-kira ya? Ujung penunjuk berada pada lumen titik-titik. Jadi kan ini struktur berlumen ya, bentukan berlumen. Ini dindingnya, ini lumennya. Terus ini bentukan apa ini? Ductus deferens. Ada yang jawab lain? Lihat, permukaan luarnya rata ya, tapi dalamnya, nah nggak rata.
Ini juga kan ada yang ini. Nah, ini apa namanya ini? Ductuli efferentes. Ductuli sama ductus berbeda. Ductus deferens maksudnya. Iya. Beda. Ductuli efferentes itu berasal dari mana? Ductuli efferentes berasal dari mana? Rete testis. Jadi ini merupakan saluran daripada testis, ya. Dimulai dari tubulus rectus, kemudian rete testis. Dari testis akan keluar 10 sampai 15 ductuli efferentes, kemudian akan bergabung menjadi satu ductus epididymis. Dari ductus epididymis berlanjut ke ductus deferens atau vas deferens. Terus masuk canal pulmonalis, masuk ke abdomen, di prostat dia sebelum prostat menjadi ductus ejaculatorius. Halo, hafal itu? Harus hafal. Ya. Oke. Nah, ductuli efferentes itu ciri-cirinya epitelnya selapis silindris, tetapi tinggi selnya nggak sama. Ada yang tinggi seperti ini, ada yang rendah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, sehingga nampak seperti scallop, ya, scallop seperti ini ya. Oke. Itu ductuli efferentes. Nah, ini ujung petunjuk dari lumennya siapa? Ini suatu struktur berlumen, ya, dindingnya dibentuk oleh kita apa ini? Selapis kubis. Batas selnya sangat jelas. Apa itu ciri khasnya? Ductus colligentes, ya. Ductus colligentes ini berada di mana dia? Di medula ginjal. Lah, medula ginjal itu kan ciri-cirinya nggak punya renal corpuscle. Apakah Anda melihat renal corpuscle di sekitar ini? Nggak ada, berarti betul. Berarti ini adalah di bagian medula ginjal. Nah, di sini ductus deferens, ductus colligentes, ya, ada di situ. Ya, ciri khasnya dindingnya dilapisi epitel selapis kubis, di mana batas selnya sangat jelas. Ini dia, batasnya sangat jelas. Itu ductus colligentes, ya. Oke. Berikut, sediaan apa ini? Ginjal atau friend, ya. Berikutnya, nah ini dia. Bentuk apakah yang tunjuk? Hanya terjawab? Apa? Ayo apa? Apa ini? Ini bentuknya besar, kemerahan, terus dia punya sel yang gemuk-gemuk, ya. Intinya bulat, telurnya banyak, ya. Oke, apa kira-kira ini? Di organ apakah dia ini berada? Ovarium. Ovarium, betul. Terus apa ini? Gak tahu? Kemarin pertanyaan nggak keluar sebelumnya. Ini adalah corpus luteum. Nah, corpus luteum itu dia punya sel yang sangat besar-besar, selnya besar-besar, strukturnya gemuk-gemuk, ya. Kalau saya tanya, sel apa yang ditunjuk ini? Sel apa yang ditunjuk ini di corpus luteum? Granulosa lutein cell. Jadi granulosa lutein cell. Ya, di dalam ini granulosa lutein cell. Dia berasal dari mana? Ayo, granulosa lutein cell berasal dari mana? Sekarang saya tanya. Saya kembalikan ke teori ya. Corpus luteum itu berasal dari apa? Bentuk apa? Struktur apa? Graphian follicle atau follicle de Graaff. Follicle de Graaff, kenapa jadi corpus luteum? Mengalami ovulasi. Ovulasi itu oositnya dikeluarkan, ya, bersama dengan zona pellucida dan corona diata dikeluarkan, maka pecah tuh si follicle de Graaff, terus dia kolap. Nah, corpus follicle de Graaff punya dinding yang membatasi anterofollikuli itu namanya apa?
Bukan. Dindingnya daripada Volkerde Graaf ya, yang melapisi antrum folliculi apa namanya? Membrana granulosa. Ya, itu berasal dari sel-sel folikuler. Nah, membrana granulosa akan menjadi granulosa lutein cell. Sementara sel TK yang luar dari Graafian follicle tadi itu akan berubah menjadi TK lutein cell. Di sini mungkin yang ini ya, ini TK lutein cell. Nah, ini sel, dan ini granulosa lutein cell. Granulosa lutein menghasilkan hormon apa? Granulosa lutein cell menghasilkan hormon apa? Estrogen atau progesteron? Estrogen atau progesteron? Progesteron ya. Estrogen dihasilkan oleh sel TK. Sel TK. Ya. Sehingga saya pakai yang berikutnya. Kapan terbentuknya corpus luteum? Tadi sudah terjawab. Setelah ovulasi. Ya. Kalau itu terjadi di mana ovulasi? Di ampulang. Bukan, ovulasi terjadi di organ apa? Ovarium. Ovulasi itu terjadi di ovarium. Dilepaskan apa si oositnya ditangkap oleh tuba uteri di fimbrianya ya, di individuum ya. Oke. Nah, pada saat setelah ovulasi terbentuk corpus luteum di ovarium. Pertanyaan saya, pada uterus memasuki fase apa? Setelah ovulasi terbentuk corpus luteum. Itu di ovarium. Kalau di uterus terbentuk fase apa? Ada berapa fase? 3. Proliferasi, sekresi, menstruasi. Nah, kalau terbentuk corpus luteum fase apa? Sekresi. Fase sekresi. Sampai menjelang nanti menjelang ini nanti menstruasi ya. Kalau tidak ada fertilisasi, si oosit tadi itu akan mati ya, dan corpus luteum berubah menjadi corpus albicans ya, sehingga terjadilah fase di endometrium, fase menstruasi. Kalau ada fertilisasi, itu fase sekresi dipertahankan, ya kan, untuk mempersiapkan kehamilan, melahirkan. Dan corpus luteum pun dipertahankan menjadi corpus luteum graviditas, gravidarum oleh graviditas boleh, ya. Oke, dibaca lagi teorinya, ya. Jadi ini corpus luteum ya. Nah, kembali. Sekarang ini ruangan yang ditunjuk. Kan 12 ya, betul kan? Iya, benar. Kan lompat ya. Nomor 11 istirahat tadi. Nomor 11 kosong, istirahat. Enggak ada. Gitu ya, oke. Ini ruang apa yang ditunjuk ini? Antrum folliculi. Berisi apa? Liquor folliculi. Pada seluruh bentukan apa namanya ini? Follicle de Graaf, ya. Follicle de Graaf atau Graafian follicle bahasa Inggrisnya ya. Saya tanya, bentukan bulat ini apa? Oosit. Oosit ya. Oke. Nah, di sini ada bentukan bulat juga gede, ya, seperti ini. Ruangan yang saya tunjuk ini apa? Cole-Exner bodies. Berisi apa? Liquor folliculi. Sama dengan ini ya. Ya, karena ini akan berkembang nanti akan menjadi seperti ini ya. Kalau ini adalah Graafian follicle, ini bentukan apa? Growing follicle. Growing follicle itu kapan dikatakan growing follicle?
banyak variasi ya. Mulai dari sel-sel folikulernya itu epitel selapis kubis, berlapis kubis seperti ini, misalnya berlapis kubis, ya ini. Nah ini growing follicle. Kalau sudah terbentuk antum folikuli, nah jadilah namanya graphian follicle atau follicle de Graaff, ya. Ini pada sediaan apa? Ovarium. Kalau saya tanya, ini bentukan mau ada di sini ya, bentukan merah seperti cacing ini apa namanya? Remnant zona pellucida, sisa zona pellucida. Pada bentukan bulat atau oval apa namanya? Atretic follicle. Ini juga kan? Ini bentukan merah yang saya tunjuk ini apa? Sisa zona pellucida. Pada bentukan bulat namanya apa? Atretic follicle. Ya, oke. Nanti kalau saya tanya yang ini, tanya yang bulatan ini Anda tahu semua. Ya. Nah, mumpung ada nampak jelas di sini. Lapisan yang saya tunjuknya apa ini? Nah, betul. Germinal epithelium. Ini loh ya, ini germinal epithelium. Ini bagus dan ini. Nah, kalau saya tanya, lapisan yang saya tunjuk ini, tunica albuginea. Ya, ini dia. Langsung di bawah germinal epithelium ini adalah jaringan ikat namanya tunica albuginea. Terus baru di sini lebih dalam lagi nanti ada sel-sel, ada bentukan follicle ovarii berbagai tingkat. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Apa? Cumulus oporus adalah sel-sel folikuler yang menutupi ini oosit di daerah ini di luar corona radiata. Berarti di sini, ini juga di sini. Bentukan yang saya tunjuk di sini atau di sini namanya apa? Cumulus oporus. Ya. Ini di sini ini oporus. Nah, korset ini lapisan apa saya tunjuk ini? Ya, saya lupa. Ini lapisan apa yang saya tunjuk? Ini nih. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Membrana granulosa. Ya, yang akan menjadi granulosa lutein sel. Kalau ini lepas ke sini ovulasi, nah ini kolaps dan ini berkumpul membentuk granulosa lutein sel pada korpus luteum. Ya, oke. Berikutnya, nih ruang yang ditunjuk ini. Kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya, Anda harus tahu ini bentuk apa. Ini bentuk apa? Ini adalah free floating villus, ya. Nah, di antara floating villus ada ruangan namanya laguna atau intervillus space, ya. Laguna atau intervillus space. Berisi apa di sini? Darah ibu, ya, darah ibu. Oke, ini intervillus space. Di sini ada sel-sel yang saya tunjuk, yang sel paling luar dari intervillus space. Apa namanya? Syncytiotropoblast. Kalau sel yang lebih dalam ini, lapisan kedua, cytotropoblast. Nah ini ya, ini syncytiotropoblast. Kan dua lapisan ini ya. Nah ini syncytiotropoblast, yang ini cytotropoblast. Ya, oke. Dibentukan free floating villus. Ini polaris ya, villus. Kalau ini bentukan apa ya? Tahu nggak? Oh iya. Septum placenta. Ya, septum placenta. Cirinya apa? Di sini ada sel-sel apa di sini? Sel desidua. Selnya gemuk-gemuk merah ya. Ada dua, dan dia dikelilingi oleh free floating villus di lebih dari satu sisi, kanan kiri atas bawah, ya mungkin kanan kiri atas tiga arah, ya itu adalah septum placenta. Ya, oke. Ini sediaan apa ini? Placenta, ya, placenta. Nah ini dia.
yang nampak pada seluruh lapang pandang. Ini sedang apa? Vas deferens atau ductus deferens. Ciri-cirinya apa? Lapisan paling dalam, epitelnya berderet silindris, ya. Ini dengan stereo dan datang juga. Terus tunika muskularnya tebal. Ini longitudinal, ini sirkuler, longitudinal juga. Sini ya. Epitelnya bukan peralihan ya, tapi berderet silindris. Ya. Oke, ini adalah vas deferens atau ductus deferens, boleh ya. Oke. Vasektomi itu memotong atau mengikat vas deferens ini ya. Oke. Nah ini, yang petunjuk berada lumen apa? Ini lumennya siapa ini? Apa? Uretra pas cavernosa atau pas sphygmosa juga boleh. Cavernosa juga dibetulkan ya. Oke. Sediaan apa ini? Penis. Kok tahu? Nah ini corpora spongiosa dilewati oleh uretra ini cavernosa. Sinus cavernosa, corpora cavernosa yang dua pasang itu ya. Oke, ini tunika bukunya ya. Oke. Paham ya sebenarnya? Ini beda. Ini bukan ureter, tapi uretra. Nah ini albernya. Tujuh bentuk pada daerah. Nah, daerah apa yang dituju ini? Labirin. Labirin itu apa sih? Suatu daerah di korteks, di bagian korteks dari ginjal, di antara dua medullary res. Ini. Kalau saya bentukan yang seperti pipa lurus ini apa? Medullary res. Ini juga medullary res. Nah, daerah di antara dua medullary res namanya labirin. Berarti ini juga labirin. Ini juga labirin karena ini medullary res, ini medullary res. Ya. Pada bagian apa? Korteks sediaan ginjal. Ya. Oke ya. Berikutnya. Nah ini nampak bulatan-bulatan yang pipa yang terpotong melintas ya. Terus ada jaringan lemak, ada jaringan ikat. Apa ini? Kelenjar mama resting ya. Resting, inaktif ya. Ini adalah kelenjar mamanya ya, dalam bentuk tubulus ya. Ya, dukus saja ya. Oke. Ini kelenjar mamanya ya. Kelenjar mama resting. Ada apa kelenjar lemak juga? Ada, ini. Lemak juga ada. Lemak dan jaringan ikat sini. Yang dekat ini kendor, yang ini padat. Ya, yang ini di antara kelenjarnya ini ada jaringan kendor, tapi ini jaringan padat. Ini jaringan lemak, ya. Ini kelenjar mama resting, ya. Berikutnya, nah ini lapisan apa yang ditunjuk? Ini ada dua lapisannya, ini sama ini beda lapisannya ya. Ini kayak otot ya. Yang ini ada kelenjarnya. Terus ini ada epitel yang menutupinya ya. Kelihatan ya, masih bagus ya. Kelenjarnya seperti ini, masih lurus. Berarti apa nih? Endometrium fase proliferasi. Ya, ini lapisannya dari sini ya. Ini endometrium fase proliferasi. Yang saya tunjuk ini kelenjar endometriumnya pada fase proliferasi itu masih lurus-lurus. Katanya lurus kok bulat. Ya, kalau pipa lurus terpotong serong kan apa kayak lonjong ya. Oke. Kalau terpotong persis melintang kan nampak bulat seperti itu ya, bulat seperti ini ya. Oke, ini endometrium fase proliferasi atau fase estrus. Nah, pertanyaan saya, ini sediaan apa ini? Uterus. Kalau di ovarium itu fase apa? Apa yang terjadi di ovarium? Pertumbuhan dari folikel primer ke growing follicle menuju folikel de Graaff. Di situ terjadi fase proliferasi. Ya, hormon yang dihasilkan adalah estrogen dari TK-nya, dalam TK. Ya, paham ya? Saya lanjut. Nah ini tadi lawannya yang tadi itu bentukan puncak yang ditunjuk.
apa? Corpus albicans. Corpus albicans. Bukan corpus alpucat. Buah apa yang nggak pernah segar? Tahu nggak? Alpucat. Nah, ya nggak pernah segar. Alpucat terus ya. Ini corpus, ini corpus, ini corpus apa tadi? Albicans. Ya, lihat nih. Di sini ada sel-selnya nggak ada. Dia jaringan ikat saja ya. Kalau ada sel yang pipi, ini sel yang pipi sel fibroblast ya. Oke, ini corpus albicans ya. Sediaan apa? Ovarium ya. Pada bagian apa dari ovarium? Kortek atau medula? Kortek, di kortek ya. Berikutnya, nah ini lumen apa yang ditunjuk? Atau yang ditunjuk ini lumen yang ditunjuk adalah lumen dari siapa? Ini kan bentuk lumen ya. Arteria aquata. Kok tahu? Soalnya ada vena itu batasan antara medula. Ini yang ini vena aquatanya ya. Nah, arteri dan vena aquata itu letaknya di batas antara korteks dan medula ginjal. Loh, kok tahu mana korteks mana medula? Kalau yang ada renal corpuscle ini bagian korteks. Yang ini kan nggak ada renal corpuscle, ini bagian medula. Ini batas antara medula dan korteks. Nah, ini adalah arteri dan vena aquata. Kalau Anda menemukan pembuluh darah di sini seperti ini, interlocularis, arteri vena interlocularis di sini ya. Oke. Ini bentuk apa tadi? Medullary rays ya. Nah, berarti ini daerah labile ya. Oke. Nah, ini sel apa yang ditunjuk? Terus berada pada bentukan apa ini? Sel desi-2. Tuh, sel desi-2 ya. Selnya intinya bulat, seluruhnya kemerahan ya. Terus kenapa ini bukan basal plate? Karena Anda lihat, ini apa bentuk apa ini? Floating villus di banyak sisi ya. Oke. Nah, ini tadi loh. Sel. Nah, ini sel apa nih? Sel apa yang tunjuk? Sitotrofoblast ini. Yang ini baru sitotrofoblast. Ya. Kalau ini seluruh bentukan bulat ini, yang ini adalah apa tadi? Septum placenta. Ini mengandung sel desi-2. Yang ini free floating villus ya. Terus sediaan apa ini? Placenta ya, placenta gitu aja ya. Berikutnya, nah ini, ayo apa nih? Bantuan bulat yang ditunjuk apa? Ayo. Ini, primordial cell. Nah, mari kita lihat apa dia primordial cell. Yang bulat ini adalah oositnya. Nah, ini ada sel folikulernya. Pertanyaan saya, folikulernya ini pipih atau kubis? Kubis. Sekarang di sini juga ada, di sini juga ada. Ya, ini. Tapi sel folikulernya pipih kan? Beda nggak dengan ini? Nah, mana? Ini kan kubis. Yang mana ini? Ini pipih ya? Nah, ini pipih. Oke, berarti ini sudah mulai growing folikel. Ini growing folikel ya. Sediaan apa? Sediaan itu organnya. Berarti apa? Ovarium ya. Nah ini yang nampak pada seluruh lapang pandang semuanya ini apa? Apa ini? Atau ini ujung petunjuk berada di lumen dari sediaan apa? Ini lumennya lebar. Epitelnya ini ada sel payung, selnya tuh ada satu samanya inti ya. Nah, berarti ini adalah vesika urinaria ya, vesika urinaria. Ini adalah vesika urinaria dalam keadaan terdistensi ya.
waktu di persediaan itu penuh vesicula ordinaria, sehingga dia epitelnya menipis. Kalau dia dalam keadaan kosong, ini ketebalan epitelnya ini lebih tebal. Ya, oke. Ini epitelnya ini ya. Nah, ini epitelnya. Ini juga. Nah, ini kan ya, nampak epitelnya, epitelnya sel payung. Ya, payung. Ya, oke. Nah, ini ada lagi. Bentukan yang ditunjuknya apa? Macula densa. Jenis-jenisnya apa? Ini letaknya di dekat renal corpuscle, harus ya. Kemudian ini ada kayak TC 1 atau 2? TC 2 ya, terhujat. Tapi intinya merapat. Nah, inti yang merapat ini di dekat vascular pool ini adalah macula densa. Ya, belum bisa inputrin dia. Oke, sekarang kita belajar buka dulu. Kalau begitu, ujung petunjuk saya ini berada lopennya siapa? TC2 atau 1? 2. Kalau yang ini? 1. Beda ya? Ini pucat, ini belah. Ya, oke. Ini juga TC 2. Yang ini? TC 1. Ruang yang satu hijau ini apa? Bowman space. Kalau lapisan yang satu hijau ini? Kapsula Bowman pas parietalis. Yang sini baru kapsula Bowman pas visceralis. Sudah bisa gitu ya? Kemudian nanti ujian bisa dengan baik. Nah, ini bentuknya petunjuknya apa? Merah ini? Porangulasia. Ini juga atau batu prostat. Sedian apa ini? Prostat. Ya. Soalnya kalau seandainya ini nggak kelihatan, prostat itu khas ya. Kelenjarnya seperti ini, punya tonjol. Ini kelenjarnya seperti ini ya, punya tonjol. Dia pendapatan mucosanya, terus dia berada di sela-sela oleh jaringan ikat yang warna merah, banyak otot kolosnya. Ini ciri khas daripada prostat. Ya. Oke. Ini prostat ya. Berikutnya, nah ini apa? Yang apa pada sepuluh mana? Sini dan apa? Ini vesicula seminalis. Lengkapnya kelenjar vesicula seminalis atau vesicula seminal gland ya. Nah, cirinya apa? Ini dindingnya polos, kemudian mukosanya bercabang dan saling melekat, bercabang dan anastomose. Ya kan di sini ya. Nah, bercabang anastomose. Hati-hati keliru dengan ampula tuba fallopi'i. Mukosnya bercabang, tapi tidak saling melekat. Ya, itu ampula tuba fallopi'i. Ini adalah kelenjar vesicula seminalis. Ya. Berikutnya, nah ini. Ujung-ujungnya berhadapan apa? Hadapan siapa? Ini epitelnya berdarat silindris dengan stereosilia. Terus di luarnya banyak spermatozoa, ini sel spermatozoa ya. Berarti apa ini? Ductus epididymis ya, ini ductus epididymis ya. Bukan ductus efferentes ya. Ductus efferentes tadi itu ini lumennya ini bergelombang yang dalamnya. Nah, yang luarnya lurus. Ini kan luarnya lurus, dalamnya juga lurus, rapi. Nah, yang ductus efferentes tidak rapi yang dalam ya. Oke. Berikutnya, nah ini hati-hati. Yang apa pada sebelah pandang? Apa ini? Ampula tuba fallopi'i. Ini epitel mukosanya bercabang kan? Ini bercabang, tapi tidak saling melekat. Sehingga kita bisa merunut dan lumen menuju ke dindingnya ini masih ada, nggak tertahan. Kalau tadi tertahan, ya untuk kantong ya. Nah ini ruang yang ditunjuk Bowman space ya. Bowman space pada bentukan bulat, setelah bentukan bulat namanya renal corpuscle. Kalau saya tanya daerah yang saya tunjuk ini apa? Vascular pool ya. Loh ini kok gak kelihatan vascular pool ya kak? Dia nggak kepotong pas di vascular poolnya ya. Sepotong nggak serong gini dia. Oke. Terus mereka pada bentukan bulat ya. Oke. Ya.
Lapisan yang saya tunjuk apa? Kapsula Bowman pas parietalis. Ya. Berikutnya, nah ini sel yang ditunjuk. Nah ini sel apa? Sel interstitial Leydig, bahasa Inggris tulisannya Leydig. Menghasilkan apa? Hormon testosteron. Mari kita. Kalau yang ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Ini dulu yang aksen ini tubulus seminiferus, ya. Di sini ada banyak sel. Coba ya. Sel apa yang ini? Spermatogonium. Tapi yang mana yang bagus ya? Yang di tengah seperti ini agak. Ini adalah spermatosit primer. Yang ini, nah yang nampak seperti sudah punya kepala yang pipih ini spermatozoa. Ya, ini juga ini spermatozoa. Terus di sini ada sel penyangga, namanya apa? Sel Sertoli. Cirinya intinya lonjong. Ada nggak di sini? Di sini ada nggak? Nggak nampak ya? Nggak nampak. Kebetulan, ini dia. Ini intinya lonjong, tegak lurus dengan basal membran, arah semuanya ke sana. Dan anak intinya jelas. Itu ciri khas daripada sel apa? Sertoli. Sel Sertoli. Apa? Interstitial cell sama dengan Leydig cell sama, ya. Jadi interstitial cell ini sama dengan Leydig cell. Cirinya dia selnya bisa punya dua inti dan biasanya sitoplasmanya ada vakuola biasanya. Dan gitu ya. Berikutnya. Nah, ruang yang ditunjuk, ruang sinus cavernosus di dalam bentukan corpora cavernosa, ya, sinus cavernosus corpora cavernosa, ya. Kalau yang ini lapisan apa yang saya tunjuk? Ini tunica albuginea, ya. Yang bentukannya apa? Corpora spongiosa tadi dengan ini uretra spongiosa, ya. Berikutnya, nah bentukan bulat yang ditunjuk ini, ovula naboti, ya. Kok tahu? Nah pasti ini ada di cervix. Cervix kelenjarnya apa? Bercabang-cabang di kornu. Mana? Nah ini cabang dua. Ini Di kornu. Kornu itu kan tanduk. Dua-dua gini. Ya, di kornu. Udah sedikit ya. Bukan tanduk besar. Ini kan cabang. Ini ulang lagi ya. Nah, ini adalah kelenjar cervixnya. Nah ini ovula nabot. Artinya di sini dia tersumbat, artinya menggelembung seperti ini menjadi ovula nabot. Ya, oke. Sedianya apa? Organnya cervix uteri lengkap gitu ya, cervix uteri. Oke. Sudah geser. Nah ini bentukan gelang yang ditunjuk ini apa? Syncytial knot. Terusnya gimana tulisannya? Syncytial knot. Nah, ya. Itu adalah apa? Pengelompokan dari sel syncytial trophoblast. Ya, pada plasenta yang aterem, yang sudah tua, ya. Oke. Berarti melekat pada mana dia ini? Free floating villus, ya, floating villus. Kalau itu sana ini ruangan apa? Laguna, ya. Nah ini lapisan apa yang saya tunjuk ini? Ini selnya gemuk-gemuk. Apa namanya? Ini mengandung sel yang gemuk-gemuk. Sel apa yang saya tunjuk ini? Sel desi 2 juga. Ya, dan ini adalah apa namanya? Basal plate.
plasenta sisi maternal, sisi ibu, ya. Nah, kalau saya tanya tonjol, bentukan endokrin apa ini? Anchoring villus, ini anchoring villus ini. Yang ini free floating villus, yang ini anchoring villus nanti yang melekat pada basal plate. Ini juga anchoring villus ini melekat pada basal plate. Tapi yang ini free floating villus, ya. Kalau gitu ini apa? Yang tadi sudah keluar. Apa tadi? Ada sel garis 2 dikelilingi oleh lakuna dan free floating villus, septum placenta. Kalau ini kenapa kok bukan septum placenta? Karena free floating di satu sisi aja, di bawahnya. Kalau ini di bawahnya ada, di atasnya ada, di kanannya ada, di kirinya ada. Itu septum placenta yang bedanya dengan basal plate. Tapi isinya sama, sel desi 2. Ya. Sediaannya apa? Placenta. Nah, ini sel apa yang ditunjuk? Jadi ini selnya gede, di jaringan lingkar, di tengah-tengah dari apa? Floating villus, ya. Berarti sel apa? Sel sel 2. Sel Hofbauer. Ini adalah sel makrofag yang ada di floating villus, di villi corealis, ya, floating villus. Itu ini adalah bagian dari plasenta yang punyanya bayi atau punya ibu. Dari bayi atau dari ibu? Bayi. Dari bayi. Ya, floating villus itu dari bayi. Yang miliknya ibu adalah basal plate sama septum placenta. Ya. Itu yang mana merah itu sudah si dua ya? Bukan, yang ini pembuluh darah. Nah, ini yang ini eritrosit. Nah, ini merah ini eritrosit di dalam lumen pembuluh darah. Kalau yang saya gini bisa besok nih. Lumen yang saya tunjuk adalah titik-titik apa ya? Ya, arteri vital, ya, artinya pembuluh darah janin. Nah, ya, pembuluh darah janin. Ya ini berisi apa? Ya darah janin. Nah. Terus kalau misalnya ruang ini namanya apa? Lacuna atau intervillus space. Sama. Berisi apa? Darah apa? Darah ibu. Nah, apa fungsi plasenta? Mengalirkan ibu ke bayi. Mengalirkan dari exchange, ya, pertukaran nutrien dan oksigen juga dari ibu ke bayi, dari bayi ke ibu. Ya. Katakan saya. Bayi butuh oksigen? Perlu. Bukan bayi saya, fetus. Kalau bayi sudah lahir, ya, janin atau fetus butuh oksigen? Perlu. Pertanyaan berikutnya, apakah si bayi bernafas? Paru-parunya kebangkis? Tidak. Enggak. Terus dari mana didapatkan oksigen? Dari Nah, ini dia dari darah ibu di sini, oksigennya akan menuju ke sini. Melewati namanya blood placenta barrier. Nah, blood placenta barrier dibentuk oleh ini sitotrophoblas, terus basal membrannya dari sitotrophoblas, terus ini jaringan ikat embrional. Nah, terus ini kan endotel, ini kan kapiler, endotel. Berarti basal membran endotel dan sel endotel kapiler bayi. Sehingga antara darah ibu dan darah bayi terpisah oleh namanya blood placenta barrier. Berarti dipilih ya, bisa langsung ya. Oksigennya bebas, CO2 bebas, tapi ada protein yang terpilih. Ada obat yang tidak bisa menembus, ada yang bisa menembus. Nah, maka Anda nanti kalau belajar farmakologi, Anda harus hafal, tahu obat mana yang menembus blood placenta barrier dan membahayakan bayi atau dibutuhkan bayi. Misalnya atau berbahaya untuk bayi. Maka ibu hamil nggak boleh ngeresapi sembarangan. Kalau obat itu terbukti berbahaya untuk perkembangan janin, contohnya tetrasiklin, nah gitu ya, akan kesini si bayi akan terganggu proses pembentukan giginya. Kloramfenikol, ibu hamil nggak boleh dikasih kloramfenikol belum. Tapi ibunya kena apa? Typhoid.
Kalau dikasih antibiotik yang klinikal, ya stop, jangan. Nanti kita pertimbangkan. Kalau kita kasih tiang klinikal, bayinya kena jadi grey ya, jadi terganggu si perluan janinnya. Nah, maka kita ganti antibiotik lain. Makanya belajar histologi itu ada gunanya terus. Nggak berhenti di sini, sudah lulus BP, tidak, gunungan lagi nanti, ya. Tapi nanti begitu Anda belajar histologi di farmakologi lebih jelas. Oh alah, kemarin itu dibahas, gitu. Lebih enak, ya. Ilmu kedokteran itu luas sekali, ya. Bersabar, Anda lima satu. Kalau diberikan semuanya nggak cukup, ya. Otaknya nggak cukup, ya. Oke, makanya Anda sampai berapa semester, ya. Seperti itu. Yang Anda hadapi adalah manusia. Salah sedikit bisa berbahaya. Mati gimana? Kalau Anda sebagai montir, sebagai mekanik, salah sedikit, paling mogok mobilnya. Gak apa-apa lah. Nah, tapi kalau manusia, makanya itu Anda belajar, ya. Anda punya tanggung jawab besar, ya. Jangan sampai jadi malam praktek. Yang rugi siapa? Pak Senanda, yang diri Anda sendiri juga. Ya, oke. Saya ini histologi dengan motivasi, ya. Oke, jadi ini ada sel lagi tadi, ya. Selnya besar. Oh iya, tentunya benar, ya. Sel apa tadi? Betul. Ini sel makrofag, ya. Sel makrofag yang ada di protein-silus, di villi bayi, ya. Villi placenta, sorry. Kalau makrofag yang ada di liver apa? Sel Kupfer. Makrofag yang ada di paru sel apa? Das cell. Ya, atau alveolar makrofag. Oke, jelas ya, sudah ya. Sudah nama jelas placenta. Oke. Berikutnya. Selesai. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, selamat belajar, ya. Jadi histologi jangan jadikan beban, tapi semakin Anda ingin tahu, Anda akan mudah belajar. Karena butuh. Anda ini berada di fase fondasi, pembentukan fondasi, ya. Oke.